Oke guys, selamat datang di podcast Tahu Podcast. Oke, pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini di podcast ketiga ya, kita akan mendatangkan sebuah narasumber dari divisi Danus. Nah, untuk nama narasumber yang kita bawa hari ini, episode kali ini adalah Faisal. Halo guys, Halo Faisal. Oke, Sal. Gimana Sal? Sehat, Sal? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Sal? Tugas-tugas di perkuliahan hari ini gimana? Aduh, tugas kali ini berat sekali. Berat sekali ya. Beratnya kenapa gitu? Kenapa pakai berat? Karena tugas-tugas saya di semester 3 ini ya, itu adalah tugas kelompok gitu. Dan Tugas kelompok. ya seperti yang kita ketahui lah, permasalahan di tugas kelompok itu adalah orang-orangnya sendiri gitu kayak. Hmm, Aduh, kadang ada orang yang datang lah gitu, ada yang tidak gitu, tidak hadir sama sekali, ada yang tidak berkontribusi juga gitu. Jadi itu yang bikin pusing gitu. itu sih kepada teman-teman yang suka kayak gitu ya jangan ya. Mungkin Jangan ya guys. mungkin kalian juga ada yang ngerasain gitu lah. Seperti saya ya. Iya. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita bukan hanya mengobrol tentang diri kita masing-masing, tapi kita akan mengobrol tentang divisi Danus nih. Ah, ya. Aduh, divisi Danus itu dana usaha ya? Ya, dana usaha. Dana usaha, punya usaha apa, Kang? Ini kayak usaha kami itu adalah bikin aksesoris gitu, Kang. Aksesoris. Ya, Seperti apa itu? misalkan nih yang kita pakai nih. Oh, seperti ini ya. Ya, itu yang Ya. kami jual juga gitu. Wow. Tapi penjualan seperti ID card ini apakah harus jadi anggota tahu ngoding kah atau bebas untuk umum gitu? Untuk ID card ini emang kita jual untuk anggota tahu ngoding Hmm. saja. Nah, tapi kami tuh punya aksesoris lain nih. Teman-teman Apa ya gitu? gitu, misalkan kayak stiker gitu kan, kayak pin gitu. Maaf ya, agak bawa gitu, akan nggak bawa ke sini gitu sebagai contohnya gitu. Ya seperti pin sajalah, mungkin editor bisa tampilin gitu pin gitu ya, seperti itu. Tampilin aja di sini Ya, editor, di sini biasa, di sini. Editor, tampilin di sini. Oke. jadi seperti keychain gitu yang semacamnya lah gitu. Jadi cuma aksesoris kayak gitu paling ya Oh, kalau kayak untuk gitu. publik gitu. Oke, oke. Terus dari kayak gitu ada lagi nggak? Seperti ini PDH, Iya, ya PDH PDH juga. juga. PDH juga PDH kita pakai juga. juga. Terus PDH juga kan kalau tahun kemarin ya yang saya lihat itu Mm-mm. cuma pengurus aja nih. Jadi kami tuh mengubah peraturan baru nih. Jadi ada beberapa anggota yang pengen PDH gitu. Jadi kami tuh ngebuka untuk anggota juga nih. Jadi nggak wajib pengurus aja gitu. Jadi anggota Ya. juga kalau mau beli PDH boleh. Soalnya kendalanya itu seperti ini gitu. Jadi waktu ada sebuah kegiatan kan kita harus pakai PDH ya Nah, gitu ya kan. betul. Nah anggota itu nggak punya PDH gitu. Jadi harus minjem lah sana sini. Jadi kayak kita open lah ini buat bikin PDH buat anggota gitu, terutama Hmm, yang aktif gitu, yang ikut ke apa kepanitiaan. kepanitiaan gitu segala macem Karena gitu. kan dari tahun ngoding juga kalau nggak salah itu di setiap kepanitiaan selalu mengikuti sertakan Ya, anggota-anggotanya anggotanya. untuk Jadi kayak mengikuti yang kepanitiaan. kepanitiaan tuh bukan pengurus saja gitu, tapi emang wajib tuh anggota tuh ada Nah, betul. gitu. Dan itu tuh Ngomong-ngomong tentang kepanitiaan ya, nih. ya. Tahun ngoding ini banyak sekali ya program-program besar gitu. Contohnya apa aja? Kalau dari Danus sendiri ya mungkin apa ya? Yang ini, yang oprek ke anggota gitu. Paling yang besar tuh ya kan kami kan emang jualan doang ya Yang sebenarnya. jualan. Jadi kami tuh prokernya Jadi nggak ada. tulang punggung lah ya. Tulang Ya gitu punggung. buat ini aja. Tapi kebanyakan kalau Danus tuh lebih ke acara keluar. Acara Gitu keluar. misal ada undangan dari UKM lain gitu. Mm-mm. Kami yang Ya, datang karena misalkan ada gitu. humasnya ya. Ya ada humasnya. Humasnya, hubungan Kayak hubungan masyarakat. masyarakatnya aja gitu. Untuk kegiatan mungkin di di divisi lain mungkin gitu. Kalau di Iya. divisi Danus dan Tapi Humas selama sendiri nggak nih, ada ini. selama menjadi anggota dan juga sekarang menjadi pengurus, itu kan pernah pastinya mengikuti Ya pernah. kepanitiaan. Nah, jadi pengalaman nih, pengalaman yang Faisal lihat nih selama jadi anggota ataupun pengurus,
yang telah dilakukan menjadi kepanitiaan itu apa aja gitu pengalamannya? Kalau pengalaman saya kan saya jadi panitia itu biasanya di divisi logistik ya Nah, divisi biasanya. logistik. Oh, logistik sejati. Iya, logistik Sip. sejati. Jadi kayak kami yang menyediakan barang-barang saja gitu. Tapi ada hal-hal yang cukup lucu terkadang pada saat ikut kepanitiaan ini tuh. Apa aja itu Gitu. gitu Jadi kan. ada orang nih gitu kan. Kita dah bikin kepanitiaan nih. Kan ada masanya kita rapat. Nah, betul. Nah, lucunya gini, waktu rapat orang itu tuh ada. Tapi waktu hari H tidak ada. Nah, itu lucu sekali, sumpah. Kayak orang ini tuh udah di apa dikasih tugas di bagian ini, tapi pas hari H gak ada. Itu tuh cukup lucu sih bagi saya sendiri gitu. Lucu sekali ya. Tapi suka ada lah kayak gitu karena alasannya izin atau apa. Tapi saya tidak tahu ya gitu. Ya mungkin kan dia lagi sakit gimana kan nggak tahu lah ya gitu. Mohon maaf sebelumnya, itu saya juga sih pernah kayak gitu sih. Saya nyindir sebenarnya. Parah. Jadi Ini tuh presidennya itu langsung gitu ya. jadi mending nyindir depan orang ya kan temen-temen daripada di belakang. Diterima. Kayak tapi klarifikasi dulu ya teman-teman. Pada saat itu saya tuh lagi tabrakan sama program Ya. yang lainnya. Jadi saya tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya di kepanitiaan di Tahu Ngoding juga itu kebanyakan tuh orang sibuk juga gitu. Jadi kegiatannya bukan di Tahu Ngoding aja gitu. Jadi ada kegiatan di kampus juga gitu yang lain. Jadi ikut kepanitiaan di kampus juga gitu. Itu. Jadi teman-teman semuanya kalau misalkan nggak atau gimana ya, kalau misalkan capek nih atau nggak bisa mengikuti kepanitiaan ini janganlah. Jangan gitu. Kayak Janganlah. kan untuk kepanitiaan kan kita nggak pilih ya, kita Iya. ngelis biasanya. Iya, Jadi jangan kayak memaksakan. pertimbangkan gitu, kayak oh aku ada nih kegiatan kepanitiaan ini gitu, tapi malah ikut lagi kepanitiaan lagi gitu. Nah, itu tuh kayak janganlah gitu. Karena kalau udah bentrok seperti itu tuh bakal ngebebanin yang lainnya nantinya gitu. Dan juga nanti kan namanya jadi gimana gitu kata orang tuh kan pemikirannya orang jadi kemana-mana gitu kan, lainnya orang kemana sih gitu gak ada muncul gitu kan. Mungkin diculik sama lele gombel mungkin. Bisa Lele jadi. gombel mungkin diculik sama lele gombel. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya itu tantangan sih, lebih ke tantangan. Pastinya setiap divisi ada Ya. tantangannya ya. Setiap divisi ada tantangannya, setiap organisasi ada tantangannya. Nah, tapi saya itu ingin bertanya mengenai tantangan yang ada di Danus gitu. Selama ngejalanin Danus ini gimana tantangan yang Tantangan Faisal alami? yang saya alamin ya gitu karena kan saya juga kan cuman anggota saja di Danus dan juga saya baru menjabat bisa dibilang beberapa bulan gitu, jadi tidak terlalu tahu banget. Tapi yang saya alamin sekarang itu ataupun tahun lalu yang saya lihat lah ya, itu tantangan di kami itu adalah misalkan nih bikin ID card atau PDH misalkan, itu tuh tantangannya itu selalu di pembayaran gitu. Jadi kadang ada yang bayarnya nunggak gitu, kayak tidak tepat waktu. Ada yang tiba-tiba nih udah, yang paling kesel tuh ini. Jadi dia tuh udah misalkan beli ID card nih, udah beli, emang sih udah DP-nya udah lunas, tapi dianya itu malah keluar dari Tahu Ngoding itu sendiri gitu. Nah itu kesel sih gitu, karena kayak mau dikasih juga kan bukan anggota lagi gitu, mau kita jual juga kan dia udah bayar setengahnya gitu, kita mau tagih juga gimana gitu, bingung. Nah itu tantangannya tuh lebih di sana sih, kayak waktu pembayaran saja sih yang saya tahu ya. Mungkin ada tantangan yang lain mungkin, tapi saya kurang tahu. Yang saya tahu itu cuman itu sih gitu. Anggota nanya wae masalah PDH. Nah itu kadang juga iya itu juga salah satu itu tantangan juga gitu. Ada nanyain terus gitu, Kang kapan ini PDH jadi gitu, kan sudah diumumin. Mungkin kan gini Kang, mungkin yang bertanya itu nggak sabar mau photoshoot pakai PDH Nggak Ngoding, mungkin karena gitu. PDH Ngoding ini kan kebanggaan gitu. Iya. PDH Ngoding ini kebanggaan, jadi nggak sabar banget nih mau photoshoot Iya, tapi gitu. saya wajarin kalau misalkan chatnya 1-2 lah gitu. Ya. Ini tiap hari gitu, kayak Kang baju mana udah ada,
Besoknya lagi, sabar nanti tanggal ini. Besoknya lagi, Kang, baju udah. Terus aja kayak tiap hari. Saya apa? Balasin tuh, ah, udahlah pakai bot aja. Jadi pakai bot aja gitu kan saya jika tiap hari gitu dan itu bukan cuman satu orang gitu. Berapa orang itu kira-kira? Yang ngechat saya kebetulan 3 orang. 3 orang. Tapi kan ada yang ngechat ke anggota lain juga gitu dari Danus juga gitu. Kalau di total hampir semua kayaknya. Tapi kayaknya ini nggak sabar banget ya pengen punya PDH. Iya, soalnya kan kayak gimana ya? Kita bisa bilang kita agak beda dari yang lain gak sih? Beda dari yang lain. agak beda dari yang lain gitu PDH Ini kita gua tuh. let's code. Let's go. Bisa diginiin juga tuh. Jadi ada 2 mode ya, Kang ya. Let's code. Oke. Tapi teman-teman pasti tahu ya jargon dari Tang Oding itu adanya let's code hack the wall. Ya, itu slogan kami. Itu. Oke, pada pertanyaan berikutnya ya, langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Manfaat gabung di divisi Danus itu gimana sih? Manfaatnya sangatlah mudah. Kerjaan kita gak ribet. Jadi kalau bisa dibilang ya dari divisi lain, kerjaan di Danus dan Humas tuh paling mudah. Paling mudah. Iya, kalian tinggal jual ini doang. Ayo, desain kan sama Infokomad. Desain nggak main Pokemon. Iya, Terus tinggal nge-share ke iya, WA. WA. Terus diwajibkan untuk Iya, kita pengurus. Kayak cuman cari tempat bikin, cari bahan, jadi jual aja udah. Cuma mungkin tantangan tadi ya. Kembali Iya. lagi ke tantangan. Ya, gitu. Kembali lagi ke tantangan di mana ada anggota yang udah beli, udah pesan, udah DP, tapi keluar aja gitu dari nah tukang itu model. sebenarnya tantangan. ada solusinya sih, cuman Solusi. kadang kayak agak kejam sih kalau gitu mah. Apa gimana soalnya? Jadi kayak DP-nya itu harga aslinya. Ya sama aja berarti bayar langsung. Iya, Oh, tapi kan kayak sama aja bayar langsung. sebenarnya agak susah sih kalau itu mah ya karena terkait uang ya gitu kan kita juga Karena uang mahasiswa itu gitu lebih kan. sensitif. Iya, lebih sensitif gitu. keuangan itu. Karena kan kayak ini PD aja waktu itu kan berapa ya? 100 berapa? Kita tuh 155 ya kalau nggak salah. 155 gitu kan. Kayak kan uang segitu ya mahasiswa berapa? Gimana gitu ya kan ya? Apalagi ini kan sama KM gitu kan. Jadi kayak ya nanti aja gitu. Paling kayak kami ya kasih waktu yang lumayan panjang aja gitu atau enggak dari sebelumnya gitu baru kita kayak udah dananya udah 80% keambil baru kita bikin. Mengenai dana nih, mengenai dana. Saya nggak apa-apa nih bertanya dana nih. Boleh. Nggak boleh. Oke, saya mau nanya dana yang apa ya? Kan Tang Oding tuh bisa disebut ya lumayan banyak juga lah anggotanya ya. Berarti keuangannya juga lumayan lah. Nah, untuk pendanaan kayak ini terus tuh kayak ID card tuh berapa? Untuk Total apanya? semuanya gitu. Aduh, kalau total saya nggak bawa datanya Kang gitu. Jadi saya kurang tahu gitu karena bukan bagian saya gitu untuk data itu gitu. Karena bukan saya bendaharanya di bagian Tapi itu. satu harga ini tuh berapa? Apanya gitu? Apanya dulu gitu. Misalkan harga asli dari toko misalkan Ya, yang saya jual dari gitu. ini. Berapa gitu. persen gitu ambil. Ya, dari itu. Biasanya itu kami tuh ngambil itu nggak jauh-jauh lah. Karena biasanya kan waktu bikin ini juga kan kalau Akang lihat di Shopee atau di di toko online kan baju kayak gini kan 150 gitu kan kayak. Terus itu bahannya itu gimana kan setiap orang pasti mau bertanya-tanya mengenai bahan. Ada bahan berarti kualitasnya bagus. Iya. Harga mahal kualitasnya bagus gitu. Kalau ada mah sih harga murah kualitasnya bagus sih. Ya, kalau ada. Kalau ini baju PDH ini saya agak lupa ingat namanya Japanese apa gitu kainnya itu jadi lumayan tebel dan waktu saya cek di toko online emang harganya itu lumayan gitu dan kami ini bisa dibilang belinya ini itu langganan lah gitu Kang. Jadi kayak ada tempatnya buat beli dari angkatan sebelumnya juga gitu dan kebetulan juga dia tuh saudaranya
itu ada di Tahu Ngoding di angkatan sebelumnya gitu, di Danus sebelumnya AIP. Oh, Iya, iya, dari iya, iya. AIP. Nah, jadi harga untuk PDH ini tuh kami bisa dapat murah. Jadi kami itu bisa jual ke anggota dengan harga sama kayak di online Oh, jadi gitu. kayak teman-teman nih, kalau misalkan ini udah jadi kebanggaan lah Tahu Ngoding Ah, beda ini. Jadi teman-teman jika ingin gabung Tahu Ngoding maka harus masuk ke Tahu iya, Ngoding, harus masuk ke Tahu Ngoding. Karena Tahu Ngoding ini bukan hanya sebuah UKM ya guys, tapi enggak. juga ada organisasinya, Ada organisasinya juga, ada juga tempat pembelajarannya tempat juga pembelajarannya juga, terus gitu. mengembangkan keterampilannya Iya, juga ada gitu. divisi Tahu Ngoding tuh kita lumayan ya, Ya lumayan banyak lah bisa banyak. dibilang gitu, dan itu tuh kayak berfokus ke yang ngebantu banget Oh, di kuliah gitu. Dan ini teman-teman sebelumnya klarifikasi dulu ya. Untuk ini saudara Faisal ini dari divisi Danus sebagai keorganisasiannya, sebagai Ya, pengurusnya gitu. Yang mengurusi kayak eh, ya ini baju, PDH, PDH, ID card, aksesoris terus gitu, dan aksesoris-aksesoris hubungan lainnya. sama yang lainnya juga gitu, Terus hubungan juga hubungannya juga. hubungan masyarakat yang lainnya kayak Mm-mm. misalkan ada surat masuk, Ya terus ada surat gitu, keluar, maka keluar. bakalan Ya eh, kami yang urus ya, dari Danus yang dari ngurus. Danus yang Jadi urus. intinya Danus ini adalah dana usaha dan juga hubungan masyarakat Ya, gitu. Intinya gitu. Jadi tapi mungkin sebenarnya saya mau berbincang banyak nih sama ya, Faisal gitu. Cuma berhubung tadi dari belakang gitu yang mengucapkan jam udah beres gitu. ya. Cut aja gitu. Ya udah saya cut aja. Mungkin untuk episode ketiga kali ini dari kita mungkin dari apa ini namanya? Tahu podcast. Ya, tahu parah. Tahu Mohon maaf podcast. ya guys, sebenarnya kan teman-teman, sebenarnya kan hostnya tuh saya. Dia kebetulan juga saya dari Danus yang ngejelasin Danus, jadi saya ambil rekan kru satunya lagi untuk Nah, gantiin ya, jadi saya. cadangan nih guys, cadangan di sini. Jadi mohon maaf ya Jadi kalau kalian, sebelumnya. lah kok Bang kok pindah doang ke kiri? Ya itu tuh ganti. Oke, guys, mungkin sampai sini aja ya. Jumpaan dari kita gitu. Terus juga semoga menghibur kalian, terus juga yang nonton semoga ada eh apa ya gamblangan lah untuk menjadi anggota Tahu Ngoding ya di periode yang selanjutnya. Oke, guys, sampai sini aja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.